orang kaya, orang itu semuanya pengrajin di sini. Nah sekarang paling-paling ada sekitar 5 atau 10% yang masih ada. Itu dikenakan bahan baku itu. Diperkuat kembali eksistensinya, peluang-peluangnya dikaji lagi lah gitu ya. Itu Ya, Kang Ateng, siap. Pak Ateng. Terima kasih Kang Awe. Iya, mudah-mudahan Kang Awe biasa memfasilitasi. Amin, amin. Ya. Jadi kita lihat ini daerah Purbaratu. Purbaratu itu di samping sentral Mendong dulunya juga sempat menjadi sentranya gurame. Sangat terkenal itu, ada gurame Purbaratu. Dan sekarang ini masih dipertahankan. Kita lihat ini masih, walaupun ini mah bukan gurame, ini jahit, tapi kalau gurame masih pengrajinnya masih ada dan salah satu suplai untuk kota. Walaupun suplai untuk kota kita masih mendatangkan dari Jawa karena memang ini juga belum bisa terberdayakan dengan penuh di Kota Tasik. Padahal kita punya sejarah bahwa gurame Purbaratu itu juga bagian dari gurame yang terkenal bahkan memenuhi kebutuhan Kabupaten Tasik dulu. Oleh karena itu mungkin dalam rangka industrialisasi pertanian ke depan itu ya Mendong ya ikan ini juga harus jadi bagian dari yang diangkat kembali oleh pemerintah. Tadi ada beberapa catatan penting yang disampaikan, tapi langsung kita tanya sebetulnya sih kendala dari sisi teknis itu apa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ateng Jailani. Kang Ateng Jailani. Baik Kang Ateng, kita tadi sudah melihat produksinya. Nah sekarang dari sebelum produksi itu kan ada bahan baku. Nah sebetulnya bahan baku di sini cukup atau enggak Kang Ateng? Kalau dulu memang lumayan cukup dikarenakan lahannya maksimal. Pas kebetulan saya juga pengurus Kapoktan yang mendalami padi sama mendong. Ya di sana itu dulu itu ada sekitar 8 hektar. Oh ya, sekarang di daerah sini itu 8 hektar lah. 8 hektar lah yang saya pegang. Nah, yang sekarang aktif paling-paling 2 hektar. Yang aktif sekarang tertanami itu 2 hektar, paling 2 hektar. Yang sisanya itu memang tidak terurus. Alasannya kendalanya yaitu satu, masalah pengairan, saluran air itu kurang maksimal. Yang kedua, alat untuk membajaknya, alat bajak. Nah, itu kurang. Kalau dulu tradisional. Nah, kalau dulu tradisional kan pakai munding. Kalau sekarang munding kan udah sekarang nggak ada, gitu udah susah lah orang urus munding sekarang, kota lah. Ya, gitu ya. Yang keduanya ya, kalau dipakai traktor yang besar seperti Kubota itu dan sebagainya itu memang berat gitu ya. Jadi karena kecil-kecil ini ya. Kalau bisa itu ya memang kalau udah beberapa kali saya mengajukan mendingan minta yang kecil gitu lah. Traktor kecil supaya bisa dibawa oleh 2 orang itulah. Kalau yang besar kan 8 orang juga belum. Nah itu kendalanya seperti itu. Ada sekitar 4 atau 5 hektar yang sekarang tidak bisa ditanami dikena kendala yang itu tadi. Jadi dulu ini di samping sentral bahan baku juga di sini sentra pengrajin. Sekarang pengrajin masih ada sebagian itu walaupun nanti perlu sentuhan-sentuhan. Nah sekarang dari bahan baku juga ini sudah berkurang sehingga mungkin beberapa pengrajin mendatangkan bahan baku dari daerah luar, daerah Jawa lah gitu ya, semacam daerah Jawa. Nah walaupun di sini masih dimungkinkan diangkat kembali ada lahan sekitar 4 hektar, 5 hektar yang lahan tidur yang dulunya memang ini menjadi sentra bahan baku itu ya. Yang lain barangkali? Yang lain ya terus dulu kan di sini pas kebetulan saya juga salah satu pengurus RW, pas kebetulan ketua RW. Memang di sini itu di RW saya itu hampir mayoritas dulu itu 90% pengrajin.
pengrajin, walaupun di rumah masing-masing itu semuanya, walaupun rumah orang kaya, orang itu semuanya pengrajin di sini tuh. Nah sekarang paling-paling ada sekitar 5 atau 10% yang masih ada, yaitu dikarenakan bahan baku itu. Bahan baku ya. Nah. Oke, berarti solusi terdekatnya lah menghidupkan kembali kelompok Gapoktan itu dihidupkan kembali, diperkuat kembali eksistensinya, peluang-peluangnya dikaji lagi lah gitu ya. Itu ya, siap Pak RT. Terima kasih Kang Awe. Iya, mudah-mudahan Kang Awe bisa memfasilitasi. Amin. Ya. Iya, produk Ciwas Mandi. Jadi ini ikan produk Ciwas Mandi. Orang Ciwas Mandi ini. Oh, ini Gapoktan Purwatani 2. Ikan bawal, jair. Amak. Jadi kalau hajatan ini sebetulnya kan kota, tapi masih ada di proses transformasi desa ke kota daerah ini. Nanti dengan masuknya jalan lingkar selesai itu, ini akan menjadi destinasi utama sebetulnya daerah ini. Karena daerah yang dimana alam juga masih masih tersedia, alam masih tersedia, rakyatnya juga masih mempertahankan tradisi. Nah seperti ini, tradisi ini kan mau hajatan ini. Dimana kalau di kota ada hajatan ya sudah, orang mau hajat jempling aja gitu di jempling. Nah ini mah rame gitu, rame menyiapkan ikan, menyiapkan nasi, sanga gitu ya, sanga, apalagi Mustafa, besengek, bukan lagu yang Mustafa ya Mustafa, bukan lagi itu. Sahabat, itulah eksplorasi kita pada hari ini. Kita berada di Kelurahan Sukajaya, tepatnya Kampung Ciwas Mandi. Karena untuk sentra mendongnya memang di sini sebetulnya. Nah, di mana kampung ini dulu menjadi destinasi ekonomi mendong, sentra mendong lah bahasa kita. Nah, oleh karena itu, ya mudah-mudahan dengan eksplorasi kita ini mampu nanti seperti apa mengembangkan kembali destinasi mendong ini menjadi ikon Kota Tasik yang pernah menjadi lambang. Di lambang Kota Tasik itu ada anyaman mendong gitu ya. Ini jangan sampai hilang. Itu barangkali, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tasik, kota santri, kota wibawa. Kota Tasik, kota industri dan